Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan selamat beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Semoga kita semuanya di dalam keadaan kuat, iman dan juga imun kita untuk menghadapi hari-hari kita. Saat ini kita hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Terlebih hingga pada saat ini untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan ini hendak kami pergunakan untuk bersama-sama mendengar, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis ini, firman Tuhan yang menyapa kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada saat ini membangun keluarga bahagia. Tentu kita semua ingin supaya kita memiliki keluarga yang berbahagia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini merupakan surat pastoral, surat penggembalaan, terkhusus di dalam nats kita pada saat ini. Nats ini termasuk surat penggembalaan terhadap hubungan suami istri dan juga bersama-sama dengan anak-anaknya. Bagaimana hubungan ini tetap terjaga dan keharmonisan tetap terjaga untuk dapat memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga merupakan suatu lingkup yang terkecil dari kehidupan sosial manusia, dan lingkup ini adalah sebuah ikatan yang sangat erat, yang hubungannya sangatlah erat, sebab dunia-dunia yang lain tentu dimulai dari hubungan keluarga. Bagaimana pergaulannya, bagaimana perkataannya, bagaimana kebiasaannya, semua itu bersumber daripada keluarga. Ada beberapa hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Ini yang pertama berkaitan dengan hubungan suami istri. Hubungan
suami istri ini dilandaskan karena Tuhan, seperti dikatakan tadi. Dan Tuhanlah yang telah mempersatukan. Bahkan sejak manusia dari mulanya diciptakan, manusia itu diciptakan berpasangan dan perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga keduanya itu adalah mitra dan keduanya itu telah menjadi satu. Dan maka di dalamnya laki-laki dan perempuan harus hidup di dalam kesetiaan, baik itu di dalam suka maupun di dalam duka. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perkataan satu daging ini adalah tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan ini adalah hubungan yang sangat erat, yang disatukan oleh karena Tuhan. Didok di hatan itu hata, suboi sirang molo so sinirang ni hamatean. Maka hanya kematian yang dapat memisahkan keduanya. Oleh karena itu, satu daging bukan hanya berkaitan dengan hubungan jasmani, tetapi satu daging yang dimaksudkan adalah berkaitan juga dengan seluruh kehidupan manusia itu, baik jasmani dan juga rohani. Maka keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, dan hidup di dalam kehidupan rohani, hidup di dalam kehidupan jasmani. Dikatakan tadi bagian yang pertama, yaitu di ayat 18, bahwa istri tunduk kepada suami. Istri tunduk kepada suami. Kalau istilah zaman sekarang ini ada istilah DKI, dibawa ketiak istri. Janganlah keluarga Kristen seperti itu. Jangan seorang istri merajai suaminya, suka-suka terhadap suaminya, mengatur suaminya, memerintah suaminya. Dan jangan karena istrinya lebih banyak penghasilannya, lalu sesuka hati terhadap suaminya. Atau bahkan karena suaminya tidak bekerja, lalu sesuka hati terhadap suaminya, menindas suaminya. Maka istri harus tunduk kepada suaminya. Pengertian tunduk di dalam arti firman Tuhan di sini adalah berbagi, mau mendengar. Artinya bahwa laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, maka dia harus dihormati. Dan juga dia adalah sebagai imam, maka dia akan menuntun keluarganya ke jalan Tuhan. Jadi suami juga harus menjadi contoh. Jangan suami kerjanya cuma mabuk-mabukan. Jangan cuma hanya main judi saja. Tetapi peduli terhadap istrinya. Menjaga istrinya. Karena itulah katakan di dalam firman Tuhan kepada kita semuanya, bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Suami sebagai kepala seperti halnya dengan sebuah kapal yang dinahkodai oleh kepala. Maka jikalau nahkoda itu tidak bagus membawa kapalnya, tentu kapal itu akan lari, bahkan mungkin tenggelam. Karena itulah pengemudi haruslah seorang yang bertanggung jawab, sehingga dia patut untuk dihormati oleh istrinya. Seperti bagian yang kedua ini adalah suami mengasihi istri. Dalam arti bahwa suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berjuang untuk keluarganya. Tanggung jawab sebagai suami harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Alanido molo sadong si panganon di Jaguna. Ikodo masari suamina amat tanah. Nanggabilaos di paloas, jangan dibiarkan. Tetapi tanggung jawab itu harus dilakukan sebagai seorang suami. Sehingga dia patut dihormati. Maka mengasihi istri harus juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengasihi istri juga harus senantiasa mengingatkan istrinya supaya jangan terjatuh. Karena itu seorang suami juga harus memberi yang baik untuk keluarganya. Supaya menjadi berkat. Jangan hasil rampasan, hasil curian, hasil kekerasan kita bawa ke rumah kita lalu kita bagikan kepada keluarga kita. Maka itu namanya kita tidak mengasihi mereka. Harusnya apa yang kita cari hendaknya semuanya itu menjadi berkat sebagai tanda bahwa kita mengasihi istri kita, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi semuanya. Jangan dengan keluarga istri kita omong kotor. Jangan kita berlalu keras, berlalu tangan. Jangan kita mengeraskan hati kita. Tapi kasihilah istri kita dengan segenap hati kita. Jangan kita mencemari hubungan kita, mencemari tempat tidur kita, mencemari dengan hawa nafsu. Sehingga hubungan itu tidak dilandaskan kepada kasih tetapi hawa nafsu saja. Karena itulah seorang suami juga sebagai wujud kasihnya kepada istrinya harus senantiasa menjaga kesetiaannya kepada istrinya, selalu menjaga mereka dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga, itu juga berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak-anak dan orang tua. Anak-anak harus mentaati orang tuanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, supaya kita sehat-sehat, supaya kita didoakan. So Tuhan nonala di pangala otak. Jangan karena perilaku kita orang tua kita menjadi stres, lalu menjadi stroke, lalu menjadi stop. Ya, hiduplah kita di tengah-tengah keluarga kita sebagai anak-anak yang benar-benar menghormati orang tua, orang yang bahkan lebih tua daripada kita. Jangan kita baik kepada orang tua jikalau ada maunya ala nong di ujung ninggulunya tua-tua nama bagi nama rohani pa burju-burju masuma-suma di jolona soto nggak bisa monihita. Demikian juga anak-anak yang masih muda, yang masih remaja. Jangan kita baik-baik kepada orang tua kalau mau jajan saja, kalau mau meminta sesuatu. Tetapi lakukanlah itu dengan ketulusan hati. Ayah kita telah membanting tulang untuk bekerja, lalu ibu kita telah mengandung kita dan merawat kita. Begitu perjuangan mereka di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mentaati mereka, menghormati mereka. Sehingga anak-anak yang demikian adalah anak-anak yang menerima berkat di dalam Tuhan. Yang keempat adalah bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Berlakulah bertanggung jawab, memberikan contoh. Jangan sebagai orang tua karena merasa berhak terhadap anaknya lalu suka-sukanya kepada anaknya, memukuli anaknya, tetapi tidak memberikan contoh kepada anaknya. Maka tugas seorang ayah adalah untuk mengajar dan memberikan teladan kepada anak-anaknya. Jangan membuat sakit hati anaknya atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lain sehingga itu membekas di dalam hatinya. Jikalau kita mengajari anak kita, benar-benarlah kita mengajarinya dengan benar-benar takut akan Tuhan. Untuk kebaikan dia, bukan hanya selera kita. Lalu ketika kita bekerja, kita letih. Karena kita letih, semua banyak persoalan, lalu kita marah terhadap anak-anak kita, marah terhadap keluarga kita. Kita kendalikan diri kita. Jangan menanamkan kebencian di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai sebuah keluarga Kristen, maka kita harus membawa keluarga kita itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah kepala rumah tangga kita. Bahwa Tuhanlah yang mendiami keluarga kita.
bahwa aku dan seisi rumahku, kami semua akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Maka kita mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap. Kidung Jemaat nomor 318. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah tiap rumah tangga. Kesempatan di dalam COVID-19 ini, sudahkah kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita? Beribadah minggu untuk memanggil Tuhan diam di tengah-tengah keluarga kita dan memberkati kita. Sudahkah kita benar-benar menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, di mana tiap hari memanggil Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga Tuhan hadir memberkati, sehingga di dalamnya ada kedamaian, ada berkat di tengah-tengah keluarganya, istrinya diberkati. Jadi istri yang penuh sukacita, suaminya diberkati. Jadi suami yang kuat di dalam bekerja, anaknya diberkati menjadi anak-anak yang sehat dan pintar. Itulah keluarga-keluarga Kristen. Dan keluarga Kristen juga di sana ada komunikasi, ada dialog untuk saling membangun, untuk saling peduli, menghargai perasaan antara satu dengan yang lain. Jangan kita egois, tetapi marilah kita peduli antara satu dengan yang lain. Jangan kita baik-baik ketika ada maunya di tengah-tengah keluarga kita, tapi dengan ketulusan hati kita mengasihi. Dikatakan firman Tuhan, kita mengasihi dia dengan sepenuh hati kita karena Tuhan. Kita mengasihi keluarga kita dengan sepenuh hati kita karena Tuhan. Semua karena Tuhan, Tuhan yang telah mengizinkan dan memberkati kita semuanya di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, yang senantiasa di tengah-tengah keluarga kami penuh dengan kedamaian, penuh dengan dialog, komunikasi, sehingga hidup keluarga kami penuh dengan sukacita, berbagi kasih, tidak mementingkan diri sendiri. Berkati kami Tuhan, berkati kami di dalam keluarga kami, berikan keluarga kami kesehatan, berikan kepada keluarga kami sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang bergumul. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberkati mereka. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa percaya dan juga berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala hal hidup kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Biarlah kiranya hidup kami ini hidup yang layak di hadapan Tuhan dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.